Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang terhormat Bapak Khodrotun Najah selaku dosen pengampu mata kuliah PKN serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat berdiskusi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Dina Fa'iyadunida, NIM 007 dan anggota kelompok kami yang pertama Lailatul Mustaghfirah NIM 002 dan Naili Salsabilah NIM 005. Pengertian identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berarti ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki suatu kelompok, masyarakat, bahkan suatu bangsa. Dengan identitas itu, kita bisa membedakan dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk kepada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar faktor pembentuk identitas negara. Primodalisme pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primodal yang meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan, suku bangsa, daerah, asal, bahasa, dan adat istiadat. Agama. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas, sebab agama merupakan ideologi doktrin yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa, apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung, lidah rakyat, dan simbol persatuan. Contoh pemimpin bangsa yang dapat menyatukan negara adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus pencetus Pancasila sejarah bangsa. Yang selanjutnya adalah sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan memperoleh pola pikir masyarakat, persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu. Seperti sama-sama menderita karena penjajah tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Tujuan pembentukan identitas nasional. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa lainnya. Sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, seperti kita dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Hal ini akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Pastinya, dengan adanya identitas nasional akan menjadi pembeda suatu negara yang khusus dan spesifik. Selanjutnya yaitu merupakan landasan negara. Identitas nasional merupakan suatu landasan negara. Artinya identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa diwujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebab setiap negara berbeda satu dengan lainnya. Yang selanjutnya yaitu identitas negara tersebut. Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibanding negara lainnya. Hal ini akan tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional. Identitas negara Indonesia. Yang pertama, bendera merah putih, yang artinya merah berani dan putih suci. Bendera digunakan sebagai simbolis suatu negara. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang sebagai bahasa nasional, alat perhubungan antar warga, daerah, dan antar budaya. Yang ketiga, lambang negara, yaitu burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang ini bukanlah sekedar simbol biasa. Lambang ini menggambarkan bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman dan mencerminkan identitas tanah air. Yang keempat, lagu kebangsaan Republik Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya.
Lagu ini dinyanyikan setiap upacara bendera sebagai penghormatan Sang Merah Putih dan mengenang kemerdekaan tanah air kita. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUD ini digunakan sebagai landasan hukum dasar negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, kebudayaan daerah Indonesia yang beragam di Indonesia, yaitu suku bangsa, bahasa, karya budaya, dan masih banyak lainnya. Kita sebagai warga Indonesia harus melindungi dan melestarikan budaya bangsa kita. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan pada diskusi pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.